Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana dengan kabar kamu? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan puasanya pun juga tetap berjalan dengan lancar. Dan bagaimana dengan murojaahnya? Sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kamu lakukan baik pada hari ini dan seterusnya membuahkan hasil yang positif dan yang baik-baik. Baiklah anak-anak, Bapak mengingatkan dulu sebelumnya bahwa jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Lalu jangan juga lupa untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita ini cepatlah stabil dan mudah-mudahan kita sehat semua. Lebih penting lagi, besar harapan kita mudah-mudahan ya kita semuanya nanti belajar di tahun ajaran baru di sekolah kita. Lalu kemudian jangan juga lupa untuk selalu semakin bersemangat memurojaah, menghafal Al-Quran, surah-surah pendek yang sudah ditentukan, terutama untuk juz yang ke-30. Tapi bertahap ya, bertahap, ikuti dan juga mesti laksanakan dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita di buku tema 3H ya, Praja Muda Karana, di subtema 2 yaitu Aku Anak Mandiri, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak, mari sama-sama kita buka buku tema 3H di pembelajaran 1 halaman 43. Kita ulang kembali dulu ya, supaya teman-teman yang tidak ikut meet kemarin bisa mempelajari secara bersama-sama lagi. Pramuka yang mandiri. Coba kamu cermati isi Dwi Dharma Pramuka. Dwi Dharma Pramuka mengajarkan kita agar selalu berbakti kepada ayah dan ibu, serta selalu berani dan tidak putus asa. Bagaimana cara untuk menjalankannya? Nah, salah satu cara untuk menjalankannya itu adalah dengan belajar bersikap mandiri. Mandiri adalah mampu melakukan kegiatan hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Saat akan berlatih pramuka, kita menyiapkan seragam dan sepatu sendiri. Kita siapkan seluruh kelengkapan kita seperti topi, kacu, dan bekal sendiri. Dengan bersikap mandiri, kita telah membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu merupakan salah satu cara berbakti kepada mereka. Untuk dapat mandiri, kita harus mau mencoba melakukan sesuatu sendiri. Bila hasilnya belum memuaskan, maka kita tidak boleh berputus asa. Kita harus mencobanya lagi dan berulang kali hingga berhasil. Artinya anak-anakku semuanya, bahwa dengan mandiri ini, bahwa kita mesti berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Salah satu contoh yang sudah Bapak jelaskan pada Google Meet sebelumnya, ketika hendak ingin menjalankan pembelajaran secara online, untuk mempersiapkan buku, mengambil tas, mengambil peralatan-peralatan untuk belajar, maka kita tidak harus selalu bergantung kepada kedua orang tua kita, ibu ataupun bapak kita yang harus mengambilnya.
melainkan diri kita sendiri atau sendiri yang harus mempersiapkan itu. Dan begitu juga tadi sudah disebutkan ketika hendak pramuka itu pun kita ya semuanya memerlukan alat-alat untuk mengikuti pramuka. Untuk mempersiapkan itu semua, maka anak-anakku lah ya yang harus mempersiapkannya dengan secara sendiri. Artinya sekarang kamu harus belajar karena sudah besar ya, sudah kelas 3, maka semuanya harus dilakukan secara sendiri saja. Artinya bahwa kamu harus mulai belajar mandiri. Lalu berikutnya coba kamu perhatikan halaman 45. Kita membicarakan masalah lambang. Saat mengenakan seragam pramuka, coba amati lambang dan tanda kelengkapan pada seragam kamu. Berikut ini adalah tanda dan lambang tersebut. Ada 2 lambang, diantaranya memiliki perbedaan antara pramuka putri dan juga pramuka putra. Gambar yang pertama itu adalah lambang kepanduan dunia. Tentu yang putri memiliki bentuk lingkaran, sementara yang putra bentuknya adalah persegi 4. Begitu juga dengan lambang pelantikan pramuka, yaitu yang putri juga segi 4. Maksud Bapak, yang putri lingkaran, sementara yang putra bentuknya adalah seperti layang-layang. Adapun lambang barung semuanya sama, yaitu segitiga. Kemudian lambang tanda jabatan juga persegi panjang. Lalu tanda kecakapan umum memiliki jajar genjang. Seterusnya adalah tanda kecakapan khusus juga memiliki bentuk segitiga. Artinya dari lambang-lambang tersebut itu adalah menunjukkan sebuah identitas, baik yang putra ataupun putri memiliki perbedaan yang mempunyai ciri khasnya masing-masing ya anak-anakku ya. Lalu berikutnya coba kita lihat ada di halaman 46 yang berkenaan dengan sebuah gerakan, yaitu gerakan tari-tarian. Yang pertama, tari pertama itu adalah tari merak. Tari merak ini asalnya adalah Jawa Barat. Lalu kemudian busana dan juga perlengkapan yang harus dipakai ketika tari merak adalah kain atau celana panjang, kemben, sayap, kemudian mahkota atau jamang bentuk kepala burung, dan juga gelang tangan dan gelang kaki. Selanjutnya selendang atau sampur. Adapun tari yang kedua itu adalah tari bondan. Tari bondan ini berasal dari Jawa Tengah. Sementara busana dan perlengkapan yang harus dilengkapi ketika menari bondan ini adalah kain, baju rompi atau juga kop kemben juga, selendang atau sampur, kemudian konde, dan juga boneka dan payung. Adapun yang ketiga itu adalah tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi ini asalnya dari Jakarta. Sementara busana dan kelengkapan yang dipakai ketika melakukan tari topeng Betawi adalah kain sarung, kembang kelapa, konde cepot, toka-toka, selendang, anting kalung, pending, dan juga topeng. Dan tari yang keempat itu adalah tari remo. Tari remo berasal dari Jawa Timur. Sementara pakaian dan kelengkapan yang dipakai ketika melakukan tari remo adalah selendang, ikat kepala, sabuk, keris, gelang kaki, hiasan bahu. Nah, itulah anak-anak nama-nama tari-tarian dan asal daerah masing-masing juga
busana ataupun perlengkapan yang dipakai. Kemudian kamu adalah harus menghafalnya. Ketika nanti menemukan soal yang berkenaan dengan tari, asal daerahnya, dan apa saja perlengkapan yang harus dipakai, kamu sudah mulai paham dan mengerti. Begitu ya anak-anak? Anak-anak, coba di pembelajaran kedua di halaman 50 ya, mengambil keputusan. Murid-murid kelas 3 melakukan permainan sambil tertawa. Hal itu dikarenakan gerakan yang dilakukan ternyata salah. Setelah permainan usai, Pak Guru pun mengajak murid-murid untuk berdiskusi. Gerakan yang salah seringkali dikarenakan murid-murid tidak berkonsentrasi. Murid yang melakukan kesalahan tidak mengikuti petunjuk yang didengarnya. Murid tersebut memilih mengikuti gerakan yang dilakukan oleh temannya. Bila teman melakukan gerakan yang salah, maka murid itu juga salah melakukan gerakan. Hal ini terjadi karena murid tersebut salah dalam mengambil keputusan, memutuskan untuk mengikuti temannya daripada berkonsentrasi, dan juga mempercayai diri sendiri. Mengambil keputusan berdasarkan teman merupakan salah satu sikap tidak mandiri. Mandiri dalam mengambil keputusan perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila akan memutuskan sesuatu, maka janganlah kita melakukannya karena terpengaruh oleh teman. Kita mengambil keputusan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Namun, sikap mandiri tersebut harus didasarkan pula pada kebenaran menurut agama dan aturan yang ada. Artinya, anak-anakku, ketika mengambil sebuah keputusan, pertama harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Lalu kemudian didasari dengan sifat yang mandiri. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan sekarang ini kita sedang berbulan puasa. Niat kita dari awal pengennya puasa itu penuh sampai selesai. Di tengah perjalanan, teman kita ngajak main di siang-siang hari, lari-larian. Lalu kita ngomong misalkan, aku kalau misalkan main siang-siang hari, aku takut nanti puasaku batal, aku haus, aku minum. Dipengaruhi oleh teman, udah kita kan masih kecil, nggak apa-apa kalau kita haus, kita minum aja. Nah, dari situ anak-anak, bahwa itu adalah sebuah pengaruh yang tidak baik, maka kita harus mempunyai sifat kemandirian yang baik dan benar, juga memutuskan yang baik-baik. Artinya memberikan sebuah penolakan yang baik-baik. Kalau memang sudah pengen niat untuk menjalankan puasa dengan baik, ketika ada teman yang ngajak bermain di siang hari, maka kamu harus putuskan, aku tidak bisa ikut bermain di siang hari, mohon maaf, karena aku ingin menjaga puasaku. Artinya anak-anak, bahwa ketika untuk memberikan sebuah keputusan itu, kamu harus memikirkan terlebih dahulu. Dan kamu harus memutuskannya dengan bijaksana dan dengan sifat yang mandiri. Lalu anak-anak, coba kita lihat di halaman 52 ya. Di sana ada sebuah gambar banteng. Lalu perhatikan, setiap orang berhak untuk bersikap mandiri dalam mengambil keputusan bagi dirinya. Namun, untuk kepentingan orang banyak, mengambil keputusan sendiri tidak berlaku. Keputusan untuk kepentingan orang banyak harus diambil berdasarkan pemikiran banyak orang pula. Untuk itu tentu diadakan yang namanya musyawarah. Bermusyawarah merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia.
Dari sejak dulu, nenek moyang kita selalu bermusyawarah dalam memutuskan masalah bersama. Bermusyawarah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng dipilih menjadi simbol sila keempat karena hewan banteng senang berkumpul bersama kawannya. Sila keempat memberikan tuntunan untuk selalu mengutamakan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, keputusan yang telah diambil dilaksanakan secara bersama-sama. Seluruh peserta musyawarah beserta orang-orang yang diwakilinya wajib melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut. Artinya, selain daripada mengambil keputusan sendiri, ya, maka kita juga di dalam berkelompok misalnya, mesti dalam memutuskan itu tidak berlaku untuk sendiri, tetapi melalui musyawarah atau melalui pemikiran bersama. Nah, dengan itu maka untuk memutuskan sesuatu dalam hal kelompok hasil daripada musyawarah tersebut. Dan musyawarah ini itu menunjukkan salah satu sikap yang mengamalkan sila keempat dalam Pancasila. Sementara bunyi daripada sila keempat tadi itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sementara simbolnya adalah kepala banteng. Kenapa tadi bahwa sila keempat diambil simbolnya kepala banteng? Ternyata banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, artinya bukan berarti kita seperti hewan seperti itu ya anak-anak ya. Artinya ketika kita melakukan sebuah perkumpulan, menyelesaikan sebuah permasalahan dengan masalah musyawarah, dengan cara musyawarah tadi itu, maka itu adalah sikap yang mengamalkan sila keempat Pancasila. Dan hasil musyawarah yang telah diputuskan bersama, maka semuanya wajib untuk mengikuti dan juga menjalankan apa yang telah dimusyawarahkan tersebut. Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran kita. Dan tugas kamu hari ini yaitu di halaman 51 ya. 51 yang ayo berlatih. Kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 yang ini ya. Nih, yang ini yang ayo berlatih. Kamu kerjakan 1 sampai 5. Kamu tinggal memilih jawaban yang ada di atas saja. Kamu pilih jawaban yang paling tepat. Ya, anak-anak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Teruslah bersemangat, apalagi kita ini sudah menjelang hari libur, ya. Terus bersemangat dan juga jangan pernah bosan untuk belajar. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.